Kita kembali di channel kata-kata dasar bahasa Mandarin HSK 3 bagian yang keempat untuk Anda belajar sendiri bahasa Mandarin. Kita mulai. Pada kali ini kita akan membahas kosakata yang berhubungan dengan bunyi ke, he, dan ji, ya. Kemarin kita sudah belajar bunyi fu, ya, te dan ke. Nah, hari ini lanjutannya adalah ke, he, ji. Kita mulai. Yang pertama, hui. Hui ini pulang atau balik, ya. Boleh balik, boleh pulang. Nah, atau juga berapa kali, ya, berapa kali. Nah, misalnya melakukan sesuatu itu berapa kali. Nah, coba kita lihat contohnya adalah 我8点回家 我8点 jam 8 8点回家 pulang ke rumah. Jadi hui di sini artinya adalah pulang atau balik atau kembali. Hui jia pulang ke rumah. 我8点回家 saya jam 8 pulang ke rumah. 我去过一会 ini hui-nya salah pengetikannya. Yang betul adalah hui. 我去过一回北京. Nah, artinya saya pernah pergi sekali. 一回, ya, 一回 pernah pergi sekali kemana? Ke Beijing, ya. 我去过一回北京. Saya pernah pergi sekali ke Beijing atau Beijing, ya. Jadi hui. Nah, kemudian ini adalah hui. Nah, tadi hui, ini adalah hui, bacanya keempat. Hui ini artinya itu adalah bisa, ya, bisa atau mampu, ya, hui. Nah, hui ini juga bisa berarti hasil dari suatu tindakan. Apa hasilnya juga bisa. Kita ambil contoh. 我会开车 我会开车 saya bisa 开车 menyetir mobil. 我会开车 saya bisa menyetir mobil, ya. Jadi hui di sini artinya adalah bisa atau mampu. Untuk apa? 开车我会开车 我学会了汉语 我学会了汉语 学 belajar, hui bisa. Jadi akibat dari belajar menjadi bisa. 学会 berarti telah bisa. 我学会了汉语 artinya saya telah bisa bahasa Mandarin. Dari apa? Dari hasil belajar, ya. Jadi 我学会了汉语 bisa berarti saya telah menguasai bahasa Mandarin, seperti itu. Jadi 我会开车我学会了汉语. Kemudian hui itu juga bisa berarti, ya, bisa atau kemungkinan, ya, akan. 明天不会下雨的明天 besok 不会 tidak akan 不会下雨的下雨 turun hujan 明天不会下雨的 te ini adalah menekankan kepastian bahwa besok itu pasti tidak akan hujan. 明天不会下雨的 ya, besok tidak akan hujan. Ji berapa. Ji, ya, bisa berarti beberapa, ya. Atau juga bisa berarti jumlahnya itu yang tidak kira-kira banyak orang, jadi tidak dihitung, ya, kira-kira ya banyak, seperti itu, ya, atau beberapa, ya, itu juga ji. Nah, contohnya 你有几个儿子你有几个儿子几个, ya, jadi ada berapa ditanya. 你有几个儿子 kamu ada berapa anak. 几个 berapa.
儿子 anak laki-laki, 儿子你有几个儿子 kamu memiliki berapa anak laki-laki 我家里来了几个人我家里 ya di rumah saya 来了 telah datang 几个人 beberapa orang. Nah, inilah dia. Jadi tidak disebutkan berapa jumlahnya yang pasti, tapi yang penting lebih dari satu. Ya, 几个人 beberapa orang. 我家里来了几个人 jadi di rumah saya telah datang beberapa orang. Jadi 你有几个儿子我家里来了几个人 kemudian jia nah jia ini bisa berarti rumah bisa berarti keluarga ya jia nah jia itu juga biasanya untuk sebuah ya untuk restoran untuk gedung ya hotel ya nah coba kita langsung aja di contoh ya 我家在北京我家在北京我家 rumah saya 在北京 nah, ada di Beijing. Jadi jia di sini artinya rumah atau keluarga saya semuanya di situ. Jadi 我家在北京 keluarga saya atau rumah saya ada di Beijing. 我哥哥开了一家公司我哥哥 abang saya 开了 telah membuka atau membangun ya 一家公司 nah 公司 ini perusahaan 公司 一家公司 sebuah jadi jia di sini bukan artinya keluarga lagi jia di sini itu adalah sudah sebagai artinya sebuah ya 一家公司 sebuah perusahaan jadi perusahaan itu menggunakan jia 一家公司我哥哥开了一家公司 abang saya telah membuka sebuah perusahaan. Jiao. Nah, jiao ini bernama. Ya. Jiao biasanya diikuti dengan namanya siapa. Contoh. 我的名字叫黎明我的名字 ya, my name 名字 nama 我的名字 nama saya 叫 bernama Li Ming ya nama saya ya atau ya nama saya adalah Li Ming begitu ya jiao jadi tidak boleh 我的名字 Li Ming ya nggak harus ditambahkan jiao 我的名字叫 ya nama saya bernama ya Li Ming ya seperti itu lanjut 今天 hari ini 他们今天去上海他们 mereka 今天 hari ini 去上海 pergi ke Shanghai 他们今天去上海 mereka hari ini pergi ke Shanghai 9 9今天是8月9日今天 hari ini 是 adalah 8月9日 8月 bulan 8 ya 8月 bulan 8 9日 bulan tanggal 9今天是8月9日 hari ini adalah bulan 8 tanggal 9 kemudian hao ini untuk ucapan jadi kalau kita mengucapkannya itu adalah jiu hao tapi kalau ditulis bahasa tulisan adalah pakai ri misalnya kita menulisnya di kartu undangan ya di diary harus menggunakan ri jadi bahasa tulisan ya jadi ri ini bahasa tulisan hao ini adalah bahasa ucapan nah jadi kalau ucapannya adalah 今天是8月9号 nah kita bilangnya seperti itu ya tapi kalau ditulis 9日 kemudian kai nah kai ini bisa berarti menyetir ya kai juga bisa berarti mendirikan itu kai kita lihat 我开了3年出租车了我开了3年 saya telah menyetir 3 tahun 我开了3年 saya telah menyetir 3 tahun
zu che ya, taksi. Masih ingat ya kemarin itu tentang 出租车 taksi. 我开了3年出租车了. Saya telah menyetir 3 tahun taksi maksudnya ya. 我开了3年出租车了. 我爸爸开了一个小公司. Nah, 我爸爸 ayah saya telah mendirikan ya, 一个小公司 sebuah perusahaan kecil. 小公司 ya. Jadi 公司 boleh juga pakai ke ya, tapi yang bagusnya sih pakai 一家 ya, 一家小公司. Nah, 一个小公司 juga benar ya. Jadi 我爸爸开了一个小公司. Ayah saya telah mendirikan sebuah perusahaan kecil ya, xiao kecil, xiao gongsi. Nah, ini artinya adalah mendirikan. Kemudian kai juga bisa berarti membuka ya, membuka, dan bisa berarti menyelenggarakan. Contohnya, 请开门让我进去. 请开门, mohon buka pintu. Kai di sini artinya buka ya. Kaimen buka pintu. 让我进去, biarkan saya masuk ya. 进去 masuk. 让我进去, biarkan saya masuk. 请开门让我进去. Mohon buka pintunya, biarkan saya masuk. 学校每年夏天开运动会. 学校每年 sekolah 每年 setiap tahun 夏天 yaitu musim panas ya, 夏天 kai. Nah, kai di sini artinya menyelenggarakan. Jadi bukan membuka lagi ya, menyelenggarakan apa? Yuntung hui. Yuntung ini olahraga. Hui di sini adalah kegiatan. Jadi yuntung hui kegiatan olahraga. 学校每年夏天开运动会. Sekolah setiap tahun di musim panas ini menyelenggarakan kegiatan olahraga. Kan. Nah, kan ini bisa berarti melihat ya, menonton. Juga bisa berarti membaca. Ya, kan juga bisa berarti kita itu mengapresiasi seseorang ya. Contohnya, 你看那本书在桌子上. 你看, kamu lihat. Jadi kan di sini artinya lihat. 那本书 ya, buku itu ya, 那本书 buku itu 在桌子上 berada di 桌子 ini meja, 上 ini atas. Jadi di atas meja. 那本书在桌子上. Buku itu ada di atas meja. Jadi 你看那本书在桌子上. 弟弟在看书呢. 弟弟在看书呢. Masih ingat 在 ini berarti sedang ya. Sedang apa? 看书. Nah, 看 ini di sini artinya adalah membaca ya, membaca. Jadi bukan lagi melihat. Jadi 弟弟在看书呢 artinya adik laki-laki sedang membaca buku. Ya, tidak mungkin kan adik laki-laki melihat buku ya. Ngapain buku itu dilihat kan? Harusnya dibaca. Jadi, 弟弟在看书呢, adik sedang membaca buku. Nah, 看见 ya, 看见ya. Kan ini kan melihat tadi. 见 ini ketemu. Jadi 看见 ini melihat atau terlihat juga bisa. 看见. 他没看见你. 没 ini tidak. 他没看见, dia tidak melihat kamu. 看见 di sini artinya tidak kelihatan maksudnya ya. Dia tidak melihat kamu berarti kamu itu tidak kelihatan oleh dia ya. 他没看见你, dia tidak melihat kamu atau dia kebetulan ya tidak nampak lah ya kamu ada di mana begitu. 他没看见你. Pada kali ini ada beberapa kosakata yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah hui, hui, ji, jia, jiao, 今天, jiu,
开看看见